Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairunisa MPD, peserta Latsar Angkatan 2 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini akan mencoba memaparkan hasil aktualisasi saya yang berjudul OJS FIRE, yaitu pembuatan Open Journal System of Faith-Based Integrated Research on Education in Physics di FATIK IAIN Kendari. Isu utama dari kegiatan aktualisasi ini adalah tidak adanya media jurnal online dan pengelolaannya di Tadris Fisika, di mana isu ini memberikan sebuah gagasan kreatif berupa pembuatan Open Journal System of Faith-Based Integrated Research on Education in Physics. Kegiatan aktualisasi ini terdiri atas 6 kegiatan yang dikaitkan dengan kedudukan dan peran ASN serta visi misi FATIK, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Setiap kegiatan ini terdiri dari minimal 4 tahapan yang dikaitkan dengan nilai dasar ASN dan nilai organisasi. Berikut ini adalah pelaksanaan aktualisasi, di mana pada kegiatan pertama, perencanaan kegiatan dan meminta persetujuan pelaksanaan kegiatan pembuatan jurnal online FIRE di FATIK. Pada tahapan pertama, saya menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan berupa lembar permohonan, lembar persetujuan, dan matris kegiatan aktualisasi. Salah satu nilai dasar ASN pada tahapan ini ialah nilai kompeten melakukan pekerjaan dengan kualitas terbaik. Analisis dampaknya, jika nilai-nilai berakhlak ini tidak diterapkan, maka bahan yang disiapkan tidak akan berkualitas baik. Pada tahapan kedua, saya mengemukakan maksud dan tujuan ke Dekan FATIK untuk meminta persetujuan pelaksanaan kegiatan. Outputnya berupa lembar persetujuan yang telah ditandatangani. Adapun salah satu nilai berakhlak pada tahapan ini adalah berorientasi pelayanan, yakni ramah. Analisis dampaknya, jika nilai-nilai berakhlak tidak diterapkan, maka tidak akan mendapatkan persetujuan. Pada tahapan ketiga, saya melakukan konsultasi ke Dekan FATIK yang menghasilkan lembar catatan konsultasi. Salah satu nilai berakhlak di sini adalah harmonis, yakni menghargai arahan dekan. Analisis dampaknya, jika nilai berakhlak tidak diterapkan, maka konsultasi tidak akan berjalan lancar. Pada tahapan keempat, saya mengkomunikasikan kegiatan dengan Kabak TU FATIK, di mana outputnya berupa lembar disposisi pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Salah satu nilai berakhlak di sini adalah loyal. Analisis dampaknya, jika nilai berakhlak tidak diterapkan, maka kegiatan aktualisasi tidak akan didukung oleh pihak TU FATIK. Berikutnya adalah kegiatan kedua berupa pembuatan tim editorial jurnal, di mana pada tahapan pertama saya bertemu dengan Kepegawaian IAIN Kendari untuk meminta SK dosen tetap di FATIK. Salah satu nilai berakhlak di sini adalah kolaboratif. Jika nilai-nilai berakhlak tidak diterapkan pada tahapan ini, maka SK dosen tetap di FATIK tidak akan diperoleh. Pada tahapan kedua, saya berdiskusi dengan Ketua Rumah Jurnal FATIK terkait daftar nama yang memiliki kompetensi pengelolaan jurnal, di mana outputnya berupa lembar catatan yang menyarankan untuk memasukkan juga nama-nama dosen di luar institut. Salah satu nilai berakhlak di sini adalah kolaboratif. Jika nilai ini tidak diterapkan, maka tidak akan diperoleh saran yang bermanfaat. Pada tahapan ketiga, saya menyusun surat tugas tim editorial jurnal FIRE berdasarkan hasil diskusi sebelumnya. Outputnya berupa lembar surat tugas tim editorial jurnal FIRE. Pada tahapan keempat, saya memvalidasi tim editorial jurnal ke Wadik 1 FATIK dan outputnya berupa surat tugas tim editorial yang tervalidasi. Berikutnya kegiatan ketiga yaitu membuat template jurnal, di mana pada tahapan pertama saya menyusun aturan penulisan jurnal dengan output cover dan template jurnal FIRE. Salah satu nilai berakhlak di sini adalah kompeten.
Pada tahapan kedua, saya berdiskusi dengan ketua rumah jurnal Fatik, di mana outputnya berupa lembar catatan diskusi dengan saran membuat template dalam bahasa Inggris. Pada tahapan ketiga, saya memperbaiki template jurnal Fire ke dalam bahasa Inggris. Pada tahapan keempat, saya memvalidasi template ke Wadik 1 Fatik dan outputnya berupa cover dan template jurnal Fire yang tervalidasi. Pada tahapan kelima, saya mengkonversi jurnal template ke bentuk PDF dan menautkannya ke Google Drive. Berikutnya, kegiatan keempat adalah membuat cara submit artikel ke OJS Fire. Pada tahapan pertama, saya melakukan browsing ke jurnal fakultas yang sudah terbit sebagai bahan referensi. Outputnya berupa dokumen cara submit artikel dari jurnal yang sudah terbit. Pada tahapan kedua, saya menyusun cara submit artikel ke OJS Fire. Outputnya adalah dokumen cara submit ke jurnal Fire. Pada tahapan ketiga, saya memvalidasi dokumen cara submit ke OJS Fire di Ketua Rumah Jurnal Fatik. Outputnya adalah dokumen cara submit artikel ke OJS Fire yang tervalidasi. Pada tahapan keempat, saya mengkonversi tipe file ke bentuk PDF dan menautkannya ke Google Drive. Berikutnya, kegiatan kelima adalah membuat laman jurnal Fire di web Jurnal Institute. Pada tahapan pertama, saya bertemu dengan Ketua Rumah Jurnal IAIN Kendari dan outputnya berupa lembar persetujuan pembuatan jurnal Fire. Pada tahapan kedua, saya menunjukkan semua syarat pembuatan jurnal online ke Ketua Rumah Jurnal Institut. Outputnya berupa dokumen tim editorial, template, dan cara submit artikel ke Fire. Pada tahapan ketiga, saya menghadap ke TIPD untuk pembuatan laman jurnal Fire. Outputnya berupa username dan password admin jurnal Fire. Pada tahapan keempat, saya menambahkan laman jurnal online Fire. Outputnya berupa screenshot laman jurnal Fire di web Jurnal Institute. Berikutnya, kegiatan keenam adalah melakukan kegiatan sosialisasi submit jurnal Fire. Pada tahapan pertama, saya berkomunikasi dan meminta tanda tangan pengumuman kegiatan sosialisasi ke Wadik 1. Outputnya berupa lembar pengumuman. Pada tahapan kedua, saya mengumumkan kegiatan sosialisasi di grup WA dosen dan mahasiswa Tadris Fisika. Pada tahapan ketiga, saya melakukan sosialisasi cara submit artikel ke OJS Fire dan outputnya berupa daftar hadir kegiatan sosialisasi. Pada tahapan keempat, saya melakukan evaluasi bersama Wadik 1 terkait pasca pengelolaan jurnal Fire, di mana outputnya berupa notulensi refleksi pengelolaan jurnal Fire. Berikut adalah tampilan sebelum dan sesudah kegiatan aktualisasi, di mana sebelumnya di web Jurnal Institut tidak terdapat laman jurnal Fire, namun setelah kegiatan aktualisasi sudah ada. Selama proses aktualisasi terdapat kendala, terutama pada kegiatan 5 tahap 4, di mana server website Jurnal Institut yang sering error sehingga harus sering berkoordinasi dengan pihak TIPD. Selain itu, pada tahapan ini juga membutuhkan kemampuan teknologi yang cukup kompleks, sehingga saya harus belajar dari tutorial YouTube dan berkonsultasi dengan teman sejawat yang memiliki kemampuan desain website. Kemudian, pada kegiatan persiapan sosialisasi ternyata membutuhkan lebih banyak kerjasama dan koordinasi, sehingga saya meminta bantuan teman sejawat dan beberapa mahasiswa Tadris Fisika untuk mensukseskan kegiatan sosialisasi. Berikut ini adalah matriks rekap hasil di mana dapat dilihat sebagian besar tidak ada perbedaan, hanya nilai-nilai dasar ASN saja yang sedikit ada penambahan. Hal ini didasarkan pada kendala sebelumnya di mana terdapat penambahan nilai kolaboratif pada kegiatan 5 tahap 4 dan kegiatan 6 tahap 3. Kemudian juga ada penambahan nilai akuntabel dan berorientasi pelayanan pada kegiatan 3.
Berikut adalah dokumentasi bimbingan bersama mentor dan coach yang saya lakukan selama kegiatan aktualisasi. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.